Han Jien tersenyum tipis, mengeluarkan sebuah pil dari tas penyimpanannya, menyerahkannya kepada Nalan Jingi, dan berkata, "Pil ini untukmu." Nalan Jingi membuka botol obat itu, dan aroma harum tercium. Ia menarik napas dalam-dalam, matanya berbinar-binar gembira, lalu berseru kaget, "Obat apa ini?" Meskipun ia tidak mengenali obat itu, dilihat dari aromanya, kualitasnya memang bagus. Obat terbaik yang pernah dilihatnya di keluarganya hanyalah kelas 2, dan aroma obat kelas 2 jelas tidak sekuat ini. Nalan Hai, yang berdiri di samping, juga menunjukkan ekspresi penasaran, tatapannya tertuju pada Han Jien. Han Jien ragu sejenak, lalu berkata, "Pil kultivasi." Mendengar ini, Nalan Jingi mengerutkan kening, bertanya-tanya pil kultivasi apa ini. Nalan Hai berseru, "Apa? Pil kultivasi?" Melihat kakek buyutnya begitu sedih, Nalan Jingi tak dapat menahan diri untuk bertanya, "Kakek buyut, apakah pil kultivasi benar-benar sehebat itu?" Nalan Hai menarik napas dalam-dalam, menahan kegembiraannya, sebelum berkata, "Pil kultivasi adalah ramuan kuno yang konon hilang ditelan waktu. Setelah meminumnya, kultivasi seseorang dapat meningkat pesat. Mereka yang berada di bawah tahap inti emas dapat menembus batas kemampuan mereka dalam waktu singkat setelah meminumnya, dan bahkan mereka yang belum mencapai batas kemampuan mereka pun dapat merasakan peningkatan kultivasi yang signifikan." Matanya penuh kejutan saat ia melirik pil di tangan Nalan Jingi dan berkata kepada Han Jien, "Han Jien, pil ini terlalu berharga. Kita tidak bisa menerimanya." Mendengar kakek buyutnya mengatakan ini, bahkan Nalan Jingi yang biasanya naif pun menyadari pentingnya pil kultivasi. Ia segera menyerahkan pil di tangannya kepada Han Jien dan berkata, "Han Jien, simpanlah pil ini." Han Jien tersenyum tipis dan berkata, "Meskipun pil kultivasinya bagus, pertumbuhannya setelah meminumnya terbatas, dan tahap jiwa baru lahir adalah batasnya." Mata Nalan Jingi melebar saat ia menatap Han Jien seolah-olah ia monster. Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Kau ingin mencapai tahap Naschen Soul atau lebih tinggi?" Ia memiliki akar spiritual bintang 10 dan kecepatan kultivasinya luar biasa. Namun meskipun begitu, ia tak pernah membayangkan mencapai tahap Naschen Soul. Menurutnya, tahap Naschen Soul adalah ranah yang tak terjangkau. Tatapan Nalan Hai ke arah Han Jien berubah. Ia tak menyangka cita-cita Han Jien begitu tinggi hingga ia tak berani memimpikannya. Han Jien mengangkat kepalanya, menatap langit, dan perlahan berkata, "Jika seseorang tidak punya impian besar, bagaimana mungkin ia bisa berjuang mencapai tujuan itu?" Saat ia berbicara, tatapan matanya yang sudah dalam menjadi semakin dalam, dan saat itu, ia mendapat pencerahan. Setelah beberapa saat, Han Jien mengalihkan pandangannya dan berkata kepada mereka berdua, "Kalian berdua bisa berlatih di sini. Balas dendam untuk keluarga Nalan adalah tanggung jawab kalian. Aku pergi sekarang." Tak satu pun dari mereka mengatakan apapun untuk mencoba membujuknya agar tetap tinggal, karena mereka berdua paham bahwa Han Jien tidak pantas berada di sini. Han Jien memanggil pedang terbangnya, berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menuju ke timur. Kali ini, kucing naga cakar 9 tidak tinggal di pegunungan 7 surga, melainkan, ia memilih untuk pergi bersama Han Jien. Kecepatan Han Jien sungguh menakjubkan. Dalam sekejap mata, ia tiba di wilayah Kekaisaran Ming Agung. Melihat tanah yang familiar dan para pelayan yang familiar, ia dipenuhi emosi. 30 tahun telah berlalu. Akhirnya, ia dapat kembali ke Kekaisaran Ming Agung dan, dengan kekuatannya sendiri, melunasi dendam lamanya dengan sekte Tianming. Sesampainya di kota Kekaisaran, Han Jien tidak berhenti, melainkan terus terbang menuju sekte Tianming. Setelah terbang beberapa saat, sebuah kota besar terlihat. Han Jien tak akan pernah melupakan kota itu adalah kota Tianfeng. Tatapan Han Jien segera beralih, tertuju pada barisan pegunungan di luar kota. Melihat sebuah desa yang tersembunyi di balik pegunungan, air matanya langsung berlinang. Lalu, dalam sekejap, ia terbang lurus menuju desa itu. Desa Qingxi tidak jauh berbeda dari 30 tahun yang lalu, kecuali pepohonan di luar desa telah tumbuh sedikit lebih tinggi. Sosok Han Jien mendarat di sebuah hutan kecil di luar desa. Ia sering datang ke hutan ini saat kecil. Dulu, pohon-pohon itu hanya setinggi 3 zhang, tetapi sekarang sudah setebal tubuh orang dewasa. Kakinya berdesir saat menginjak dedaunan. Han Jien melirik jalan menuju desa dan perlahan berjalan mendekat. Tepat saat saya sampai di pintu masuk desa, seorang lelaki tua berusia 50-an berjalan mendekat, menuntun cucunya keluar desa. Pria tua itu bersandar pada tongkat kayu dengan satu tangan dan memegang tangan cucunya yang berusia 5 tahun dengan tangan lainnya, sambil berkata sambil berjalan, "Anak ketiga, kamu harus membaca lebih banyak buku di masa depan, terutama kitab-kitab kuno itu, dan menghafal semuanya. Saat kamu berusia 10 tahun, kakek akan mengirimmu ke agama negara agar kamu dapat mengembangkan seni abadi dan menjadi abadi. Dengan begitu, kamu bisa setenar Han Jien yang abadi." Meskipun seorang anak berusia 5 tahun telah membaca buku sejak kecil, masih banyak hal yang belum sepenuhnya ia pahami. Melihat kakeknya semakin bersemangat berbicara,
Ia bertanya dengan suara kekanak-kanakan. Kakek, apakah Han Jien abadi sangat kuat? Mendengar cucunya bertanya tentang Han Jien, mata lelaki tua itu semakin berbinar. Ia berkata dengan penuh semangat, tentu saja dia hebat. Dulu, untuk membalaskan dendam orang tuanya, ia sendirian menyerbu kota kekaisaran. Lebih dari 100 kultivator dari agama negara tidak dapat mengalahkannya. Konon, para tetua sekte datang dan mengusirnya, tetapi mereka tidak dapat membunuhnya. Ia berhenti sejenak, lalu dengan bangga menambahkan, biar ku beritahu sebuah rahasia. Han Jien berasal dari desa kami. Aku bahkan pernah bermain dengannya saat kecil. Anak itu tidak berkata apa-apa saat mendengar ini, tetapi memiringkan kepalanya dan menatap kakeknya dengan ekspresi bingung di matanya. Melihat ini, lelaki tua itu langsung murka dan berteriak, kau tidak percaya kakekmu? Ia lalu menunjuk ke arah pegunungan di sampingnya dan berkata, lihat lereng bukit itu? Aku dulu bermain dengan Han Jien waktu kecil. Han Jien sangat pintar waktu itu. Aku tak pernah menyangka dia akhirnya akan menjadi abadi. Ia mendesah berat di akhir cerita. Anak itu mengerutkan kening, alisnya yang halus berkerut, dan bertanya dengan bingung. Kakek, jika Han Jien abadi begitu kuat, mengapa dia tidak kembali selama bertahun-tahun ini? Orang tua itu berpikir sejenak dan berkata, bisakah makhluk abadi sama dengan kita manusia biasa? Dia harus memupuk keabadian. Jadi bagaimana mungkin dia punya waktu untuk datang ke sini? Anak itu menggenggam tangan kakeknya lebih erat dan berkata, kakek, jika aku mengolah diriku menjadi seorang yang abadi, apakah aku tidak akan bisa kembali menemuimu lagi? Lelaki tua itu terkejut, lalu tersenyum tipis dan berkata, tidak masalah kau bisa kembali atau tidak. Asal kau bisa menjadi abadi, kakek akan sangat senang. Haha. Ia baru saja tertawa ketika matanya tiba-tiba menyipit, dan ia berdiri terpaku seolah tersengat listrik. Anak itu tampak bingung, menjabat tangan kakeknya dan berkata, kakek, ada apa? Kakek? Pria tua itu masih terkejut. Setelah beberapa lama, ia menggosok matanya dan berseru, mustahil. Bagaimana mungkin dia masih semuda ini? Apa aku salah lihat? Ia tampak berbicara kepada cucunya, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Kemudian, ia menatap cucunya dan berkata, Sanwa, apakah kau melihat seseorang berjalan ke arah kita? Sanwa melihat ke arah yang ditunjuk kakeknya lalu berkata, kakek, ada pria berbaju putih datang. Ada apa? Apa? Mata lelaki tua itu melebar. Seseorang benar-benar datang? Pemuda berbaju putih itu adalah Han Jien. Ia sudah menghampiri kakek dan cucunya saat mereka sedang mengobrol. Tatapannya tertuju pada mereka sebentar sebelum ia melanjutkan langkahnya memasuki desa. Orang tua itu menjadi tegang dan tiba-tiba berteriak, Han Jien, apakah itu kamu? Han Jien berhenti berjalan dan bertanya, siapa kamu? Wajah lelaki tua itu berseri-seri karena gembira, dan ia berseru dengan penuh semangat, aku Goudan. Kau tidak mengenaliku? Goudan? Han Jien teringat kenangan masa kecilnya tentang seorang anak laki-laki gemuk yang sering bermain dengannya di hutan. Pria tua di hadapannya telah banyak berubah seiring waktu. Tetapi kontur wajahnya, yang perlahan-lahan tumpang tindih, agak mirip Goudan dari masa kecilnya. Tatapan dingin Han Jien sedikit melunak saat ia bertanya, apakah kau benar-benar Goudan? Doeg mengangguk penuh semangat dan berkata, aku memang Doeg. Lalu, teringat sesuatu, ia cepat-cepat menambahkan, Han Jien, kenapa kau kembali? Para kultivator dari sekte Tianming mengejarmu. Han Jien menjadi tegang dan bertanya, apakah Han Fei terlibat? Doeg menggelengkan kepalanya dan berkata, entahlah. Sejak kau pergi, para pengikut agama negara datang ke sini sesekali. Kurasa mereka mencarimu. Tatapan Han Jien berubah dingin, dan dia berkata dengan dingin, bahkan jika mereka tidak datang, aku akan tetap mencari mereka. Doeg tercengang, terdiam sesaat. Sanwa, di sisi lain, membuka matanya lebar-lebar, mengamati Han Jien dengan rasa ingin tahu, dan bertanya dengan suara kekanak-kanakan, Paman, apakah Anda dewa dari desa? Abadi? Han Jien terkekeh meremehkan dan berkata, kalau menurutmu pengikut agama negara itu abadi, lalu aku? Sanwa sama sekali tidak mengerti kata-kata Han Jien. Matanya dipenuhi kebingungan. Tiba-tiba, ia berlutut di tanah dan berkata, abadi, maukah kau menerimaku sebagai muridmu? Sambil berbicara, ia bersujud 3 kali. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Han Jien menyelimuti tubuhnya dengan energi spiritual dan berdiri. Ia kemudian mengeluarkan token giok putih dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Sanwa, sambil berkata, aku tidak bisa menerimamu sebagai murid, jadi ini dia. Ini akan berguna untukmu jika kau bergabung dengan sekte Tianming di masa depan. Sekilas ia bisa melihat bahwa Sanwa memiliki takdir yang baik, memiliki akar spiritual bintang 7, yang merupakan standar minimum untuk menjadi murid resmi sekte Tianming. Meskipun Goudan bukan seorang abadi, ia tahu bahwa harta benda abadi tak ternilai harganya. Ia segera mengambil liontin giok dari tangan cucunya dan berkata, abadi, aku tak bisa menerima sesuatu yang begitu berharga.
Sambil berbicara, ia mencoba mengembalikan liontin giok itu kepada Han Jien. Han Jien tidak menerimanya, dan berkata, "Telur anjing, kita bersaudara sejak kecil. Meskipun aku menjadi abadi, aku selalu menganggapmu teman." Sejak menjadi abadi, ia telah menyaksikan banyak intrik dan pembunuhan saudara di dunia kultivasi, dan ia merasa bahwa persaudaraan masa kecilnya adalah yang paling berharga. Mata Gou dan berkaca-kaca. Lalu dia berkata, "Han Jien, apakah kau menganggapku teman?" Han Jien mengangguk, memperlihatkan senyum tulus, lalu sosoknya melintas dan menghilang di depan sang kakek dan cucu. Sanwa menatap tempat Han Jien menghilang, matanya dipenuhi kerinduan. Ia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Suatu hari nanti, aku ingin menjadi seperti paman Han Jien," dan menjadi. Wajah Gouda menjadi gelap, dan dia segera mengoreksi, "Bukan paman, seharusnya kamu memanggil Han Jien kakek." "Oh." Sanwa mengangguk dan melanjutkan, "Aku ingin menjadi makhluk abadi yang kuat, seperti kakek Han Jien." Di desa pegunungan, Han Jien tersenyum kecil setelah mendengar percakapan kedua pria itu, lalu berjalan menuju rumah tempat ia dulu tinggal. Dengan derit, Han Jien mendorong gerbang halaman hingga terbuka. Seketika, waktu seakan kembali ke masa kecilnya. Ke masa-masa ia tinggal bersama orang tuanya. Kenangan mengalir lembut di benaknya bagai sungai. Wajah-wajah yang familiar, suara-suara yang familiar ia tak pernah bisa melupakannya. Tanpa sadar, air mata mengalir deras di wajah Han Jien. Han Jien berhenti sejenak saat pandangannya tertuju pada halaman. Halaman itu luar biasa bersih, tak ada sehelai daun pun yang gugur, dan ada tanda-tanda telah disapu. Han Jien mengerutkan kening, mengerahkan indera spiritualnya untuk mengamati halaman, tetapi tidak menemukan siapapun. Kemudian, ia bergegas maju. Saat membuka ruang utama, tata letaknya persis sama seperti saat ia pergi, hanya saja terdapat 2 plakat peringatan di meja panjang di depannya. Melihat plakat peringatan orang tuanya, Han Jien tercekat dan berseru, "Ayah, Ibu." Ia menekuk lutut dan berlutut, bersujud 3 kali, dahinya berlumuran darah merah terang. Setelah sekian lama, Han Jien akhirnya berdiri dan berjalan menuju kamarnya. Kamarnya bersih tanpa noda, spray terlipat rapi. Tatapannya tiba-tiba tertuju pada sebuah meja tak jauh darinya, dengan sebuah plakat kecil di atasnya. Nama di plakat itu membuatnya bergidik. Dia sudah meninggal. Orang yang ada di plakat peringatan itu adalah Liu Shihan. Han Jien mengerutkan kening, lalu berjalan keluar ruangan. Saat memasuki halaman, Han Jien menarik napas dalam-dalam dan, dalam sekejap, terbang menjauh. Sesaat kemudian, ia tiba di sebuah halaman. Gerbangnya tertutup dedaunan gugur dan terkunci, menandakan sudah lama tak ada orang di sana. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya berjalan lewat. Melihat Han Jien berdiri di sana, ia mendekat dan bertanya, "Anak muda, apakah Anda kerabatnya?" Han Jien mengangguk tanpa menjawab. Pria parubaya itu menghela napas dan berkata, "Anak muda, aku sarankan kau pergi dari sini. Keluarga Liu telah menyinggung keluarga kerajaan dan telah dieksekusi bersama seluruh keluarga mereka." Alis Han Jien berkedut, dan dia berkata, "Menyinggung keluarga kerajaan?" Pria parubaya itu jelas tidak ingin melanjutkan percakapan dan berkata dengan nada mendesak, "Ayo cepat pergi. Kalau ada yang menemukan kita berlama-lama di sini, kita pasti akan ditangkap." Ia melihat sekeliling, dan baru menghela napas lega ketika tidak melihat siapapun lewat. Kemudian ia melirik Han Jien, memberi isyarat agar ia segera pergi, sebelum bergegas pergi. Setelah pria parubaya itu pergi, Han Jien menatap gerbang halaman dalam-dalam, menepuk-nepuk tas penyimpanan di pinggangnya, memanggil pedang hijau kecilnya, dan terbang lurus ke utara. Ia sangat cepat, tiba di wilayah sekte Tianming hanya dalam waktu setengah batang dupa. Begitu ia mencapai pegunungan, 2 murid terbang mendekat dan menghalangi jalannya. Qian Chao dan Zhang Ye telah menjadi murid penjaga gunung selama lebih dari 30 tahun, dan kultivasi mereka telah meningkat dari tingkat ke-5 pemurnian Qi ke tingkat ke-8. Dulu, dengan kultivasi pemurnian Qi tingkat ke-8, mereka seharusnya sudah menjadi murid inti sejak lama. Namun, entah mengapa, bahkan setelah mencapai tingkat ke-8, mereka masih ditugaskan untuk menjaga gunung, yang membuat mereka frustrasi untuk waktu yang lama. Setelah menghalangi jalan Han Jien, kedua pria itu secara naluriah mendengus dingin. "Siapa kau? Apa kau tidak tahu kalau kau tidak bisa terbang di puncak utama?" Saat Han Jien terbang, ia tidak memancarkan aura seorang kultivator pendirian fondasi, sehingga keduanya mengira ia hanyalah murid biasa. Terlebih lagi, sekte tersebut memiliki susunan pelindung di luar puncak utama, yang mencegah orang luar mencapainya. Karena itu, mereka tidak terlalu mempermasalahkannya. Namun, ketika mereka melihat penampilan Han Jien, mata mereka terbelalak kaget. Tubuh Qian Chao bergetar, dan dia berseru, "Kakak senior keempat." Zhang Ye juga dipenuhi rasa tidak percaya, dan berkata, "Han Jien, kamu sebenarnya tidak mati? Entah karena keberuntungan yang luar biasa atau karena nasib buruk,
Mereka tiba-tiba bertemu Han Jien ketika tiba giliran mereka menjaga gunung. Perlu dicatat bahwa di antara para murid pemurniki di sekte tersebut, sangat sedikit yang mengenal Han Jien. Dalam 30 tahun terakhir, banyak murid telah mencapai tahap pendirian fondasi dan menjadi penatua. Adapun mereka yang belum mencapai tahap ini, kebanyakan adalah kultivator yang baru bergabung dengan sekte sekitar 12 tahun yang lalu. Mereka hanya mendengar reputasi Han Jien tetapi belum pernah melihatnya secara langsung. Han Jien juga sedikit terkejut melihat mereka berdua. Tanpa membuang kata, ia langsung ke intinya apakah Hong Yun masih pemimpin sekte Tianming? Kedua pria itu tak berani bersuara, dan serentak menjawab, ya, dia masih orang sejati Hong Yun. Meskipun mereka tidak ikut serta dalam operasi pembunuhan Han Jien, mereka telah mendengar dari para murid yang kembali bahwa Han Jien adalah pembunuh yang kejam. 30 tahun yang lalu, Han Jien seorang diri berkelana di antara ratusan kultivator, dan bahkan 10 tetua tahap pendirian fondasi pun tak mampu menaklukkannya. Bertahun-tahun telah berlalu. Kedua pria itu bahkan tak berani membayangkan betapa kuatnya Han Jien saat itu. Tatapan mata Han Jien menajam, dan ia berubah menjadi seberkas cahaya, menuju langsung ke istana Tianming. Setelah sekian lama, Qian Chao dan Zhang Ye akhirnya tersadar, saling memandang, dan mata mereka penuh dengan keterkejutan. Qian Chao menyeka keringat dingin dari dahinya dan berkata dengan rasa takut yang masih tersisa, "Apakah kau melihat kecepatannya tadi?" Zhang Ye menggelengkan kepalanya, tatapannya sayu, seolah kehilangan jiwa. Ia berkata dengan kaku, "Tidak, kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan para tetua di sekte pun tak mampu mencapai kecepatan itu." Qian Chao menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan penuh syukur, "Untung saja dia tidak bergerak sekarang. Kalau tidak, kita berdua pasti sudah mati." Zhang Ye mengangguk setuju dan berkata, "Benar, siapa yang tahu berapa banyak orang di sekte ini yang akan mati kali ini dia kembali." Setelah mengatakan itu, ia teringat sesuatu dan buru-buru berkata, "Saudara Qian, haruskah kita bakar jimat peringatan itu?" Jimat peringatan adalah sejenis sihir yang mengeluarkan suara. Setelah dibakar, suaranya dapat terdengar jelas dalam radius 100 mil, dan para murid di sekte akan tahu bahwa seseorang telah masuk ke dalam sekte. Qian Chao gemetar dan berkata dengan tegas, "Apa kau bodoh? Kalau dia tahu kita memberitahu sekte itu, kita berdua tidak akan melihat matahari terbit besok." Zhang Ye memikirkannya dan menyadari bahwa itu masuk akal. Untuk sesaat, ia bingung harus berbuat apa dan bertanya, "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Qian Chao memelototi Zhang Ye dan mengingatkannya, "Jika kau tidak ingin mati, berpura-pura tidak terjadi apa-apa." Tapi, Zhang Ye mengerutkan kening, khawatir berkata, "Jika pemimpin sekte mengetahui hal ini, bukankah kita?" Mendengar ini, Qian Chao sangat marah. Ia berkata dengan sedih, "Kita bahkan tidak tahu apakah pemimpin sekte akan hidup sampai besok. Jika kita memberitahu semua orang, kita pasti tidak akan bertahan sampai besok." Sambil berbicara, ia melirik ke bawah gunung dan melanjutkan, "Kalau tidak salah, para tetua tertinggi mungkin akan bergerak. Jika terjadi pertempuran, dampak dari pertempuran tingkat tinggi itu bisa membunuh kita. Kita harus turun gunung untuk menghindari badai." Zhang Ye berkata dengan cemas, "Bukankah ini ide yang buruk? Kalau kau tak mau mati, ikutlah denganku." Qian Chao bahkan tak melirik Zhang Ye, menginjak artefak sihirnya, dan terbang menuruni gunung. Zhang Ye ragu-ragu, legenda tentang Han Jien terngiang di benaknya. Semakin ia memikirkannya, semakin ia ketakutan. Ia menggertakkan gigi dan mengejarnya. Di dalam aula Tianming, lebih dari selusin tetua duduk, termasuk Zhang Guoqiang dan Kuo Yang. Duduk di tengah adalah manusia sejati Hong Yun, yang tampak jauh lebih tua. Tatapannya menyapu semua orang sebelum ia berkata, "Kalian semua mungkin sudah mendengar berita dari kerajaan Zhao. Jika kultivator itu benar-benar Han Jien, dia pasti akan kembali untuk membalas dendam." Wajah Yao Tong menjadi gelap, dan dia bertanya dengan gugup, "Pemimpin sekte, apakah Han Jien benar-benar telah kembali?" Guru Hong Yun berkata, "Kita belum tahu apakah orang itu Han Jien, tapi kau pasti tahu banyak tentangnya. Kalau dia kembali, berapa banyak dari kita yang bisa menghentikannya?" Ekspresi Yao Tong berubah semakin buruk, dan dia buru-buru berkata, "Kurasa kita harus meminta Paman Chu untuk bertindak. Bukankah dia bilang setelah kembali dari Gunung Sembilan Surga, kalau Han Jien kembali, dialah orang pertama yang akan diberitahu?" Guru Hong Yun tampak ragu-ragu dan tidak menjawab pertanyaan Yao Tong. Yao Tong melanjutkan, "Pemimpin sekte, karena kita telah menyinggung Han Jien, kebencian di antara kita tidak dapat didamaikan, jadi jangan pernah mencoba membujuknya." Master Hong Yun memahami prinsip ini. Kekhawatirannya adalah jika terjadi pertempuran sungguhan, bukan hanya Han Jien yang tidak akan terbunuh, tetapi sebagian besar murid sekte juga akan hilang, dan fondasi sekte Tianming yang telah berdiri selama ribuan tahun akan hancur dalam sekejap. Master Hong Yun tidak mempertimbangkan segala sesuatunya secara dangkal, ia memikirkan masa depan sekte Tianming. Pada saat ini, seorang pria keluar dari pintu samping aula utama. Dia adalah Wang Meng, yang telah membawa Han Jien ke sekte Tianming.
Wang Meng berjalan ke tengah aula utama dan berkata kepada semua orang, "Saudara-saudara, Han Jien lah yang saya datangi untuk bergabung dengan sekte ini. Jika dia benar-benar kembali, saya bersedia bertanggung jawab penuh." Mendengar ini, Zhu Gelong tak kuasa menahan diri untuk mendengus dingin dan berkata, "Kakak senior Wang, bisakah kau bertanggung jawab? Jika kau benar-benar ingin bertanggung jawab, mengapa kau tidak turun tangan saat Han Jien terbunuh saat itu?" Yao Tong juga berkata, "Benar, kakak senior Wang, jangan mencoba menjadi orang baik di sini. Bahkan jika Han Jien kembali, dia tidak akan membunuhmu. Tapi bagaimana dengan kami?" Wajah Wang Meng menggelap saat ia memelototi kedua pria itu dan bertanya dengan dingin, "Apa kalian pikir kalian bisa membunuh Han Jien dengan terus seperti ini?" Melihat mereka terdiam, Wang Meng melanjutkan, "Jangan lupa, Han Jien pernah melukai beberapa orang dengan serius 30 tahun yang lalu. Dan dalam pertempuran di Pegunungan Tujuh Langit 20 tahun yang lalu, ia bahkan bisa membunuh seorang ahli tingkat inti emas. Apa kalian pikir kita bisa bertahan hidup di bawah sihirnya?" Yao Tong menyadari keseriusan masalah tersebut, melembutkan nadanya, dan berkata, "Kalau begitu katakan padaku, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Alis Wang Meng berkerut, dan ia berkata dengan suara berat, "Kita belum memastikan apakah kultivator yang muncul di Zhao itu Han Jien. Mari kita kirim seseorang ke Zhao untuk menyelidikinya terlebih dahulu. Jika memang dia, kita bisa mengaturnya nanti." Mendengar ini, Zhu Gelong masih agak khawatir dan berkata, "Kakak senior Wang, sudahkah kau mempertimbangkan bahwa Zhao hanya 3 hari lagi dari sini? Dengan tingkat kultivasi Han Jien, dia seharusnya segera tiba." Wang Meng berkata, "Jangan lupa, semuanya, 3 hari sudah berlalu. Kalau orang itu benar-benar Han Jien, dia pasti sudah datang sejak lama." Guru Hong Yun juga tampak bingung dan bertanya, "Lalu mengapa dia belum datang?" Wang Meng berpikir sejenak dan menganalisis, "Kurasa pasti ada sesuatu yang terjadi di tengah-tengah, atau orang itu bukanlah Han Jien sama sekali." Setelah mendengar ini, semua orang mengangguk setuju. Zhang Guoqiang berkata, "Mengingat kepribadian Han Jien, mustahil baginya untuk menunggu selama ini. Mungkin kita terlalu memikirkannya." Master Hong Yun berdiri, bergegas ke depan kelompok, dan berkata dengan suara hikmat, "Adik muda Wang Meng, atur beberapa murid yang andal untuk pergi ke kerajaan Zhao untuk menyelidiki. Jika dipastikan orang itu Han Jien, hancurkan jimat transmisi 1000 mil." Setelah berbicara, beliau berkata kepada 4 orang di sebelahnya, "Adik muda Zhang, adik muda Kuo, adik muda Liu, dan adik muda Zhu, kalian berempat pergi ke 4 puncak masing-masing untuk mengaktifkan formasi agung sekte. Kecuali para murid yang sedang menjalankan misi, tidak seorang pun diizinkan masuk ke sekte." "Ya." Kelima orang itu mengangkat tangan mereka bersamaan dan berkata serempak. Tuan Hong Yun mengangkat kepalanya, menatap langit di luar aula utama, dan tiba-tiba wajahnya menjadi muram. Ia berseru, "Ini buruk." Semua orang tampak bingung, bertanya-tanya ada apa dengan pemimpin sekte itu. Tepat ketika mereka hendak bertanya mengapa, sebuah suara yang familiar namun dingin tiba-tiba memasuki aula. "Kalian tidak perlu melihat lagi, aku sudah di sini." Suara itu dingin dan kejam, membuat mereka merinding. Ekspresi semua orang berubah drastis. Master Hong Yun melesat dan langsung menuju keluar aula, diikuti oleh yang lain dari dekat. Di depan aula utama, seberkas cahaya menyambar, dan Han Jien muncul di hadapan kerumunan. Matanya sedingin es, tanpa emosi, hanya dipenuhi niat membunuh yang meluap-luap. Saat itu, jika bukan karena izin diam-diam dari sekte Tianming, bahkan keluarga kerajaan paling berani di Kekaisaran Ming Agung pun tak akan berani meminta bantuan para kultivator jahat untuk membunuh orang tuanya. Semua ini disebabkan oleh sekte Tianming. Dan kehadiran Han Jien di sini adalah untuk mencari keadilan bagi orang tuanya. Jika perlu, Han Jien tak akan ragu membunuh. Ia bahkan tak akan ragu membantai para kultivator munafik itu. Tatapan Han Jien menyapu semua orang. Dan di bawah tatapan itu, semua orang merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuh mereka, dan energi spiritual mereka runtuh. Guru Hong Yun benar-benar tercengang. 30 tahun yang lalu, Han Jien sudah cukup kuat, tetapi ia hanyalah seorang kultivator pemurnian Qi. 30 tahun kemudian, kultivasi Han Jien telah mencapai kesempurnaan agung tahap pembentukan fondasi, dan satu tatapan darinya dapat mengalahkan mereka tanpa perlawanan. Kecepatan kultivasi seperti itu adalah sesuatu yang bahkan mungkin tidak dapat dicapai oleh murid dengan akar spiritual bintang 10 dalam waktu sesingkat itu. Jika ia tidak menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri, Guru Hong Yun akan sulit mempercayai bahwa ini adalah Han Jien yang sama dari 30 tahun yang lalu. Melihat tatapan Han Jien, Yao Tong secara naluriah mundur beberapa langkah dan bersembunyi di antara kerumunan. Zhu Gelong dan yang lainnya yang sebelumnya telah membunuh Han Jien pun melakukan hal yang sama. Takut Han Jien akan membunuh mereka jika ia bertindak. Suasana langsung menjadi dingin. Bahkan pemimpin sekte, Master Hong Yun, tidak tahu harus mulai dari mana. Mereka semua tahu karakter Han Jien kejam dan tanpa ampun. Tak seorang pun meragukan bahwa satu kata yang salah akan mengakibatkan Han Jien membunuh mereka di tempat.
Semua orang dipenuhi dengan keterkejutan, tatapan mereka sengaja atau tidak sengaja tertuju pada Wang Meng. Wang Meng menarik napas dalam-dalam, melangkah mendekati kelompok itu, menangkupkan tangannya dan berkata, Han Jien, apakah kamu masih mengingatku? Tatapan dingin Han Jien sedikit melunak saat ia berkata, aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu, senior. Jika kau memohon untuk mereka, itu tidak perlu. Siapapun yang memohon untuk mereka hari ini, beberapa orang pasti akan mati. Sambil berbicara, tatapannya menyapu kerumunan, akhirnya tertuju pada Tuan Hong Yun. Wang Meng menghela napas dan berkata, Han Jien, kau sudah membunuh banyak orang. Apa kau masih berniat membunuh? Melihat Han Jien tidak menjawab, ia melanjutkan, kalau kau benar-benar membunuh orang di sini, itu sama saja dengan menyinggung seluruh sekte Tianming. Kau seharusnya lebih tahu dari kami apa konsekuensinya. Sambil berkata demikian, ia melihat niat membunuh di mata Han Jien semakin kuat, dan ia tersenyum getir. Bukankah ucapannya barusan sia-sia? Han Jien memang licik sekali. Kalau ia tidak memikirkan akibatnya, apa ia akan datang ke sini? Wajah Han Jien memucat, dan ia berkata, senior, aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Tak seorang pun bisa membujukku hari ini. Dengan sebuah pikiran, pedang hijau kecil itu melayang di depannya. Ia mengucapkan mantra pada pedang itu, dan pedang terbang itu bersinar terang dengan cahaya hijau, mengeluarkan suara berdengung. Ujung pedang itu mengarah langsung ke Hong Yun Zhenren. Merasakan niat membunuh yang luar biasa terpancar dari pedang itu, Tuan Hong Yun tahu ia akan celaka. Ia menyentuh Wang Meng di depannya, memberi isyarat agar ia berhenti bicara, lalu berkata kepada Han Jien, karena kau sudah datang ke sini, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Kematian orang tuamu tidak ada hubungannya dengan sekte Tianming. Itu sepenuhnya adalah tindakan sengaja keluarga kerajaan. Han Jien mendengus dingin dan berkata, benarkah? Ia menepuk-nepuk tas penyimpanan di pinggangnya, dan sebuah jiwa tersegel muncul di tangannya. Semua orang terkejut ketika melihat roh itu, dan langsung mendapat firasat bahwa itu bukan apa yang mereka harapkan. Han Jien membuat segel tangan, menghilangkan mantra pada jiwa. Kilatan cahaya hijau muncul, berubah menjadi sosok Ju Yunhe. Setelah Ju Yunhe muncul, dia sedikit terkejut ketika melihat situasi sekitarnya dan bertanya, Han Jien, mengapa kamu membawaku ke sini? Han Jien berkata dengan dingin, aku ingin kau maju dan membuktikan satu hal siapa yang mengirim orang untuk membunuh orang tuaku saat itu. Ju Yunhe tampak bingung dan berkata, Han Jien, jangan lupa, saat aku mati di tanganmu, orang tuamu masih hidup. Bagaimana mungkin aku tahu hal-hal ini? Han Jien mendengus dingin dan berkata, kau memang tidak tahu, tapi keturunanmu pasti tahu. Saat ia berbicara, kabut hitam besar memancar dari tangan kanannya, langsung mendarat di Ju Yunhe dan menyelimutinya. Ju Yunhe gemetar dan bertanya dengan panik, apa yang ingin kamu lakukan? Han Jien berkata dengan dingin, melalui kamu, aku akan meminta juniormu maju untuk bersaksi. Mendengar ini, raut wajah Ju Yunhe berubah drastis. Begitu sihir semacam ini dilepaskan, jiwanya akan runtuh. Ia buru-buru berkata, Han Jien, berhenti. Akan kuceritakan semuanya, akan kuceritakan semuanya. Melihat Han Jien tidak melanjutkan merapal mantra, ia menggumamkan mantra. Kilatan cahaya muncul, dan sebuah bayangan seukuran telapak tangan muncul di hadapannya. Bayangan itu menunjukkan istana Tianming, tempat dua orang sedang berbincang. Satu adalah Ju Yunhe, dan yang lainnya adalah Master Hong Yun. Topik pembicaraan mereka adalah perintah Ju Yunhe agar Master Hong Yun mengirim murid-murid dari sektenya untuk memburu Han Jien. Setelah sosok di layar menghilang, jiwa Ju Yunhe menjadi jernih. Suaranya sangat lemah saat ia berkata, Han Jien, aku sudah menceritakan semua yang kutahu. Tolong jangan gunakan sihir padaku. Jika kau benar-benar ingin membunuhku, berikan aku hak untuk bunuh diri. Aku tidak ingin jiwaku tercerai-berai. Dihadapkan pada pilihan hidup atau mati, kaisar yang dulunya agung ini memilih untuk memohon belas kasihan. Han Jien mengangguk dan menatap Ju Yunhe di tangannya. Ju Yunhe menghela napas lega dan menoleh ke Hong Yun Zhenren, berkata, Hong Yun, seharusnya kau sudah menduga hasil ini saat kau gagal membunuh Han Jien. Aku pamit dulu. Ingat, hari ini adalah hari esokmu. Ia berteriak pelan, dan seluruh kekuatan jiwa di tubuhnya tiba-tiba mengembun, berputar cepat seperti pusaran, sebelum akhirnya berubah menjadi titik cahaya dan lenyap di telan dunia. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Han Jien mengusir kabut hitam itu, lalu menatap Tuan Hong Yun dan berkata dengan dingin, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Master Hong Yun diam-diam mengagumi kelicikan Han Jien. Ia ternyata menyimpan trik semacam itu. Jika Han Jien tidak mengambil jiwa Ju Yunhe, mereka pasti mengira Ju Yunhe sudah mati. Sekarang setelah Ju Yunhe maju untuk bersaksi, tak ada kata-kata yang dapat membuktikan bahwa tidak ada hubungan antara sekte Tianming dan keluarga kerajaan. Guru Hong Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, Han Jien, keadaan sudah seperti ini, apa yang kau inginkan? Han Jien menatap Guru Hong Yun dan berkata,
kata demi kata, siapapun yang membunuhku saat itu akan mati hari ini. Sambil berbicara, ia mengangkat tangan kanannya. Mendengar ini, wajah Yaotong dan yang lainnya menjadi gelap dan pucat pasi. Zhu Gelong berteriak, Han Jien, jangan sombong di sini. Ini sekte Tianming. Ia menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya, mengeluarkan segenggam jimat giok, dan hendak menghancurkannya untuk memberitahu tetua tahap inti emas ketika tiba-tiba ia merasakan nyeri yang tajam di dadanya. Ia segera menunduk dan melihat lubang seukuran ibu jari di dadanya, yang darinya mengalir darah. Kau! Mata Zhu Gelong melebar. Lalu tubuhnya terhuyung dan ia jatuh ke tanah, mati. Ketidakpercayaan memenuhi mata Zhu Gelong. Cahaya hijau itu terlalu cepat, begitu cepat sehingga indera ketuhanannya bahkan tak mampu mendeteksinya. Sesaat kemudian, jiwa Zhu Gelong melayang keluar dari kepalanya. Berteriak, pemimpin sekte, selamatkan aku. Cahaya hijau menyala di udara. Sebelum Zhu Gelong sempat selesai berbicara, ia tersambar pedang hijau kecil itu dan jiwanya pun tercerai-berai. Kerumunan di sekitarnya terbelalak lebar, tatapan mereka ke arah Han Jien bukan seolah-olah mereka sedang menatap seseorang, melainkan seolah-olah mereka sedang menatap iblis yang kejam. Zhu Gelong adalah seorang kultivator tahap pendirian fondasi, dan Han Jien juga berada di tahap pendirian fondasi, namun perbedaan di antara mereka begitu besar. Bagi Han Jien, membunuh Zhu Gelong semudah menghancurkan semut. Meskipun Han Jien kejam, ia adalah orang yang berprinsip, tidak pernah membiarkan orang jahat lolos begitu saja, juga tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Setelah membunuh Zhu Gelong, Han Jien menatap Yaotong dan berkata dengan dingin, Yaotong, seharusnya kau mati 30 tahun yang lalu. Hari ini, kau akan bergabung dengannya. Dengan satu pikiran, pedang hijau kecil di tangannya melesat lurus ke arah Yaotong. Yaotong tersenyum getir, tanpa perlawanan, karena ia mengerti bahwa melawan Han Jien sia-sia. Kilatan cahaya hijau memasuki tubuh Yaotong, dan ia pun ambruk ke tanah, tak bernyawa, sudah mati. Kali ini, pedang hijau kecil itu bahkan lebih cepat, begitu cepatnya sehingga tak seorang pun menyadari bagaimana pedang itu memasuki tubuh Yaotong sebelum jiwanya lenyap. Kilatan cahaya hijau muncul, dan pedang kecil itu melayang di depan Han Jien. Tatapan Han Jien tertuju pada Tuan Hong Yun, dan ia berkata dengan dingin, Hong Yun, tahukah kau mengapa aku membunuhmu terakhir kali? Master Hong Yun tertawa terbahak-bahak, tampak lega, lalu berkata sambil tersenyum, kau ingin aku menyaksikan mereka mati satu persatu, mati dalam penderitaan. Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan, Han Jien, kau telah mencapai tujuanmu. Sekarang kau bisa bergerak. Sambil berbicara, ia memejamkan mata, tampak siap dibunuh. Han Jien tersenyum dingin dan berkata, kamu hanya setengah benar, sisanya salah. Tuan Hong Yun terkejut, tiba-tiba merasakan firasat buruk. Ia membuka matanya dan bertanya, Han Jien, apa yang kau inginkan? Han Jien memancarkan niat membunuh yang mengerikan dan berkata dengan dingin, apa yang kuinginkan? Sederhana saja. Aku ingin sekte Tianming lenyap dari benua ini. Apa gunanya ini bagimu? Ketakutan terburuk Tuan Hong Yun menjadi kenyataan. Ia meraung, ini tanah airmu. Kenapa kau melakukan ini? Han Jien berkata dengan dingin. Apakah menjadi kultivator tingkat tinggi berarti kau bisa mengambil nyawa seseorang sesuka hati? Sekalipun aku salah 1000 kali saat itu, kau seharusnya tidak membunuh orang tuaku. Ia menatap Zhang Guoqiang dan berkata dengan nada memerintah, pergi dan bawa keluar semua pil di sekte. Kemudian, ia menatap tetua yang bertanggung jawab atas jimat dan material, lalu berkata, bawa keluar semua jimat dan material. Tanpa berpikir dua kali, Zhang Guoqiang berbalik dan berlari menuju Danfang. Dua orang lainnya ragu-ragu, mata mereka tertuju pada Guru Hong Yun, terus-menerus bertukar pandang penuh arti. Guru Hong Yun mendesah dan melambaikan tangannya sambil berkata, sudahlah, pergilah dan berikan padanya. Kedua sosok itu melesat, langsung menuju ruang jimat dan kantor urusan lain-lain. Tetua yang terbang menuju ruang jimat belum pergi jauh ketika tiba-tiba ia menjerit dan jatuh dari langit, tewas seketika. Namun, Liu Ye bermandikan keringat dingin. Ia dan tetua yang bertanggung jawab atas jimat memiliki ide yang hampir sama diam-diam memberitahu tetua tertinggi. Namun, ia sedikit lebih lambat. Bahkan sebelum ia sempat mengeluarkan jimat geokomunikasinya, pihak lain sudah melakukannya. Tanpa diduga, pihak lain bahkan tidak sempat menghancurkannya sebelum dibunuh oleh Han Jien. Bahkan sekarang, Liu Ye masih tidak bisa melihat bagaimana pihak lain itu mati, atau kekuatan supernatural macam apa yang digunakan Han Jien. Setelah membunuh orang yang lebih tua, Han Jien menunjuk nama lain dan berkata, pergilah. Sang tetua gemetar, buru-buru memanggil artefak sihirnya, dan terbang menuju ke arah formula pil. Sesaat kemudian, mereka bertiga mengambil semua barang dari sekte dan menyerahkannya kepada Han Jien. Hati Master Hong Yun berdarah. Jika Han Jien benar-benar mengambil benda-benda ini, fondasi sekte Tianming yang telah berdiri selama ribuan tahun akan hancur dalam sekejap.
Ia memelototi Han Jien dan tiba-tiba meraung. Han Jien, karena kau telah mengambil benda-benda ini, jangan pernah berpikir untuk membiarkan sekte Tianming hidup-hidup. Setelah mengatakan itu, ia menggigit lidahnya dan memuntahkan seteguk darah, yang kemudian berubah menjadi panah darah dan terbang ke tanah. Saat panah darah menembus tanah, bumi berguncang hebat, dan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari lereng gunung. Guncangan semakin kuat, batu-batu yang berjatuhan semakin besar, seolah-olah seluruh gunung bisa runtuh kapan saja. Wajah Master Hong Yun pucat pasi, semangat hidupnya memudar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dalam sekejap mata, ia tampak seperti lelaki tua yang lemah, wajahnya dipenuhi kerutan. Master Hong Yun menatap Han Jien, mendongakkan kepalanya, dan tertawa terbahak-bahak. Han Jien, karena kau ingin menghancurkan fondasi sekte Tianming selama ribuan tahun, aku akan menggunakan tubuhku sebagai tebusan untuk menguburmu selamanya di pegunungan ini. Ia segera membentuk segel tangan, menepuk-nepuk dantiannya, dan kekuatan spiritual mengembun di tangannya, berubah menjadi setetes cairan putih bersih, yang ia lemparkan ke tanah. Tanah bergetar semakin hebat, dan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya berterbangan. Batu-batu ini tidak jatuh, malah melayang di atas kepalanya, membentuk susunan yang aneh. Mantra Master Hong Yun belum berakhir. Setelah menyerap seluruh esensi dan kekuatan spiritualnya, ia mengorbankan daging dan tulangnya untuk meresap ke dalam tanah. Energi spiritual dari jarak 100 mil melonjak, mengalir ke dalam batu-batu. Batu-batu yang tadinya biasa saja tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan, masing-masing mengandung energi yang luar biasa. Wajah Han Jien menjadi gelap, dan dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, melepaskan jari energi spiritual ke arah Master Hong Yun. Kilatan cahaya putih muncul di udara dan langsung menuju ke arah Master Hong Yun. Ketika cahaya putih itu berjarak 3 inci darinya, tiba-tiba terhalang oleh suatu energi dan tak dapat menembusnya sedikit pun. Master Hong Yun tertawa dan berkata, Han Jien, teknik jari spiritualmu mungkin kuat, tapi jangan harap kau bisa mematahkan mantra ini. Setelah itu, ia menepuk puncak kepalanya, dan jiwanya tiba-tiba melayang keluar, berubah menjadi wujud roh. Kemudian, ia menatap Han Jien dan meraung, Han Jien, hari ini aku dan semua tetua yang hadir akan mati bersamamu. Setelah itu, jiwanya melesat dan langsung menuju tanah. Mendengar kata-kata terakhir Guru Hong Yun, raut wajah Zhang Guoqiang dan yang lainnya berubah. Mereka buru-buru memanggil artefak magis mereka, bersiap untuk pergi. Tepat saat mereka melangkah ke artefak dan hendak pergi, sebuah daya hisap yang dahsyat dilepaskan dari batu-batu itu, menarik mereka ke dalamnya. Tetua yang paling dekat adalah yang pertama tersedot ke dalam susunan yang dibentuk oleh batu-batu itu. Ia menjerit, darah berceceran di mana-mana, dan energi spiritualnya pun lenyap, menjadi bagian dari susunan tersebut. Para tetua lainnya bahkan tidak sempat bereaksi sebelum mereka terhisap satu persatu, bagaikan nengat yang tertarik ke api. Liu Ye adalah tetua terakhir yang tersedot ke dalam formasi. Saat ia tersedot, batu-batu di dalam formasi mulai berputar cepat, warnanya berubah dari abu-abu menjadi merah darah, merah yang mencengangkan dan menyilaukan, seperti darah manusia. Tepat saat itu, suara Master Hong Yun terdengar dari dalam formasi. Sambil berteriak panik, Han Jien, ayo kita mati bersama. Rotasi susunan itu tiba-tiba bertambah cepat, dengan semua batu berputar mengelilingi energi di pusatnya dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Tingkat kultivasi Han Jien saat ini hanya memungkinkannya untuk merasakan lintasan batu-batu itu secara samar, tetapi ia tidak dapat membedakan ukurannya. Melihat susunan yang semakin cepat, indera spiritual Han Jien tergerak, dan pedang hijau kecil yang melayang di depannya melesat menuju permukaan susunan itu. Pedang hijau kecil itu mendarat di luar formasi. Dengan bunyi dentang, ledakan energi dahsyat tiba-tiba terdengar, menangkis pedang itu. Energinya luar biasa. Kesadaran Han Jien terhubung dengan pedang kecil itu, dan ia langsung terluka, mundur 3 langkah. Mata Han Jien berkilat, dan setelah sedikit ragu, ia terbang menuruni gunung. Ia baru terbang sekitar 10 li ketika sebuah formasi transparan muncul dari udara tipis di hadapannya. Sosok Han Jien menghilang. Ia berputar di udara, dan mendarat dengan susah payah di tanah. Setelah mendarat, Han Jien dengan cermat mengamati formasi yang cepat berlalu itu dan akhirnya mengerti. Ketika Master Hong Yun merapalkan formasi ini, formasi tersebut telah menyelimuti dirinya, membuatnya tak punya tempat untuk melarikan diri. Han Jien menepuk-nepuk kantong penyimpanan di pinggangnya, mengeluarkan cermin perunggu gagak emas, dan mengangkatnya ke arah sinar matahari. Tak lama kemudian, cahaya merah muncul di permukaan cermin. Han Jien mengangkat tangannya dan melepaskan semburan energi spiritual ke arah cermin. Lalu, di bawah kendali indera ilahinya, dengan paksa menyatukan kedua jari energi spiritual itu. Pada saat ini, formasi itu beroperasi dengan kecepatan yang tak terlihat. Sebuah ledakan keras bergema di dalam tubuhnya, dan formasi itu tiba-tiba meledak. Ledakan itu tidak menghasilkan gelombang kejut, melainkan memancarkan kabut hitam tebal. Di dalam kabut hitam, sesosok raksasa menjulang tinggi muncul lalu menghilang. Dan di saat yang sama,
Suara gemuruh rendah bergema di langit, bergema untuk waktu yang lama. Geraman pelan itu mengandung energi yang luar biasa. Han Jien merasakan gendang telinganya pecah dan pikirannya berdengung. Tubuhnya bergoyang, tetapi Han Jien menenangkan diri dan menatap kabut hitam. Kabut hitam itu perlahan menghilang, menampakkan sosok raksasa setinggi sekitar 3 zang. Seluruh tubuh raksasa itu terbuat dari batu. Warnanya merah darah, dan matanya dipenuhi fanatisme. Seolah-olah ia hanya ingin membunuh Han Jien segera. Melihat mata itu, Han Jien sedikit gemetar. Itu bukan hanya tatapan satu orang, melainkan tatapan semua orang. Namun, di antara sekian banyak mata, Han Jien mengenali satu dan tiba-tiba mengerti. Mantra Master Hong Yun telah menggunakan esensi, kultivasi, tulang, jiwa, dan tubuh semua orang sebagai pengorbanan, menyatukannya dengan batu untuk membentuk raksasa batu. Seperti dugaan Han Jien, mata familiar itu milik Master Hong Yun. Raksasa batu itu meraung pelan, dan suara Master Hong Yun terdengar, "Berhenti berdebat, kalian semua diam. Jika kita bekerja sama untuk membunuh Han Jien, kita masih punya kesempatan untuk memiliki tubuhnya. Jika kita tidak bisa membunuhnya dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, kita semua akan mati." Setelah Guru Hong Yun selesai berbicara, tatapan mata raksasa itu tiba-tiba berubah, dan kemudian suara marah Zhang Guoqiang keluar dari mulutnya. "Hong Yun, kenapa kau tidak memberitahu kami sebelum mengucapkan mantra seperti itu? Jika kau ingin mati, kenapa kau menyeret kami ke bawah bersamamu?" Tentu saja, Zhang Guoqiang bukan satu-satunya yang marah. Para kultivator lainnya juga sama marahnya, tetapi tidak berani berbicara. Bukan karena mereka takut pada Hong Yun, melainkan karena mantranya terlalu aneh. Mereka tidak tahu bagaimana mengendalikannya. Dan bagaimana jika mereka membuat Guru Hong Yun marah dan dia membunuh mereka semua dalam kemarahannya? Zhang Guoqiang, diam. Mata raksasa batu itu sekali lagi memperlihatkan tatapan Master Hong Yun. Ia meraung marah, "Jika kau terus bicara, percayalah, aku akan membunuhmu sekarang juga." Setelah berkata demikian, melihat Zhang Guoqiang telah diam, ia melanjutkan, "Semuanya, fondasi sekte kita, yang dibangun selama ribuan tahun, ada di tangan kita. Jika kita membunuh Han Jien, kita bisa hidup. Jika kau tidak bekerja sama, lebih baik kita semua mati bersama." Raksasa itu membuka mulutnya lagi, dan suara Liu Ye terdengar, "Kakak Zhang, dengarkan saja rencana ketua sekte. Kurasa ketua sekte tidak akan bercanda tentang nyawa semua orang." Setelah sampai sejauh ini, Zhang Guoqiang sangat marah, tetapi tak punya pilihan selain berkompromi. Ia berkata dengan nada putus asa, "Hong Yun, aku akan percaya padamu kali ini. Jika aku tahu kau berbohong padaku, aku akan menghantuimu bahkan sebagai hantu." Di mata raksasa itu, jiwa Hong Yun Zhenren kembali menguasai. Di bawah kendalinya, raksasa itu tiba-tiba mengangkat tangannya yang besar, memperlihatkan sebuah batu merah setinggi lebih dari 3 meter. Kemudian, raksasa itu mengangkat tangannya dan melemparkan batu itu, yang melesat lurus ke arah Han Jien. Batu itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, mengeluarkan suara mendesing, dan tiba di hadapan Han Jien dalam sekejap mata. Mata Han Jien menyipit, lalu ia mengangkat tangannya untuk melancarkan serangan jari energi spiritual. Cahaya putih mendarat di batu itu, dan dengan sekali sentakan, batu itu menghilang. Melihat lagi ke arah batu itu, kecepatan terbangnya sedikit melambat, dan terbang menuju Han Jien lagi. Karena tak mampu menembusnya dengan kekuatan spiritual, Han Jien mengangkat cermin perunggu, dan api kristal es melesat dengan cepat, langsung menuju batu itu. Saat keduanya bertabrakan, dunia tiba-tiba menjadi gelap, diikuti oleh raungan yang mencengangkan. Setelah raungan itu, api kristal es dan batu itu lenyap bersamaan, menciptakan gelombang kejut yang dahsyat. Gelombang kejut ini pun terwujud, membentuk riak-riak yang menyebar keluar. Kemanapun gelombang kejut itu menjangkau, segalanya, dari bunga dan pohon hingga bangunan megah, langsung berubah menjadi debu. Tidak jauh dari sana, Istana Tianming, yang telah berdiri selama ribuan tahun, runtuh dengan suara gemuruh di bawah gelombang kejut. Pada saat ini, para murid yang sedang berkultivasi di dalam gua juga menyadari anomali di puncak Tianming. Satu persatu, mereka keluar dari gua dan bergegas menuju aula utama. Para murid yang terbang dengan cepat menyaksikan runtuhnya aula Tianming dan langsung tercengang. Terdiam sesaat. Seolah-olah dunia mereka runtuh bersama aula Tianming. Aula Tianming, simbol sekte Tianming, benar-benar runtuh begitu saja. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tak seorang pun akan percaya apa yang mereka saksikan. Setelah para pengikutnya tertegun sejenak, mereka secara bersamaan melihat gelombang kejut besar yang menuju langsung ke arah seorang kultivator yang tidak jauh dari sana. Han Jien mengerutkan kening, menepuk tas penyimpanan di pinggangnya, memanggil segel giok dao surgawi, lalu berteriak, "Berubahlah menjadi perisai." Semua orang tercengang, segel giok surgawi membesar dengan cepat, berubah menjadi perisai raksasa yang menghalangi jalan Han Jien. Gelombang kejut menghantam perisai itu dengan cepat, membuatnya tetap utuh,
Tetapi gelombang kejut itu menyerempetnya dan bergerak lurus ke belakang. Di belakang Han Jien terbentang alun-alun, yang langsung hancur menjadi debu oleh gelombang kejut dan lenyap dari pandangan. Sebagian besar murid yang datang baru saja bergabung dengan sekte, dan tingkat kultivasi mereka berada di sekitar tingkat ke-7 tahap pemurnian Qi. Tentu saja, ada juga banyak murid yang lebih tua di antara mereka, termasuk Wang Feng, yang pernah mengantar Han Jien ke tempat tinggal murid-murid luar. Tingkat kultivasi Wang Feng telah meningkat dari tingkat ke-5 tahap pemurnian Qi ke tingkat ke-10, dan ia dapat menerobos kapan saja. Ia tidak hanya menjadi murid inti tetapi juga pemimpin tim penegak hukum, yang diam-diam menjalankan misi-misi penting di dalam sekte. Jika Han Jien tidak datang, Wang Meng akan menugaskannya untuk menyelidiki apakah Han Jien datang ke Kekaisaran Ming. Sayangnya, Han Jien akhirnya tiba, dan Wang Meng juga menjadi bagian dari raksasa batu di bawah keajaiban Hong Yun Senren. Wang Feng mengenali Han Jien di balik perisai sekilas, tubuhnya gemetar, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Seorang murid yang baru saja bergabung dengan tim penegak hukum memperhatikan tatapan Wang Feng yang tertuju pada kultivator itu dan buru-buru bertanya, "Kakak senior Wang, siapa sebenarnya orang itu? Bagaimana dia bisa menahan gelombang kejut seperti itu? Apakah kamu mengenalnya?" Ekspresi rumit terpancar di mata Wang Feng. Ia tanpa berbicara pada dirinya sendiri, atau mungkin kepada muridnya, di antara murid-murid tingkat rendah, mungkin tidak banyak yang pernah melihat tetua tertinggi, tetapi mereka semua pernah mendengar namanya. "Kalian semua pernah dengar tentang dia?" Murid itu terkejut dan bertanya dengan bingung, "Siapa dia? Apa dia setenar itu? Apa dia bahkan lebih hebat dari kakak senior Qi Hao?" Lembah 9 surga belum terbuka, dan para murid di dalamnya belum keluar. Tidak ada yang tahu bahwa Qi Hao telah mati di tangan Han Jien. Qi Hao? Mendengar ini, Wang Feng tak kuasa menahan senyum getir. Dia bisa membunuh Qi Hao hanya dengan satu jari. Melihat murid itu hendak berbicara, ia tahu apa yang akan ditanyakannya. Lalu melanjutkan, "Dulu, saat ia baru berada di tingkat ke-5 pemurnian Qi, ia bisa menghabisi semua murid pemurnian Qi di sekte itu dengan kekuatannya sendiri. Katakan padaku, siapa yang lebih kuat, Qi Hao atau dia?" Mulut murid itu ternganga karena keheranan siapa dia? Dia Han Jien yang dibicarakan semua orang, kata Wang Feng dengan suara berat, sambil menarik napas dalam-dalam. Apa itu dia? Tubuh murid itu bergetar, dan energi spiritualnya menjadi kacau. Kemudian, tubuhnya bergoyang dan dia jatuh dari langit. Aula utama runtuh dengan suara gemuruh. Ketika asap dan debu menghilang, semua orang terbelalak melihat sosok raksasa batu merah terang berdiri di atas reruntuhan. Dalam sekejap, para kultivator tingkat rendah berkumpul bersama, berpusat di sekitar Wang Feng, dan mulai berdiskusi dengan nada pelan. "Kakak senior Wang, raksasa apa sebenarnya itu?" Wang Feng sempat ragu sejenak, lalu berkata, "Mantra itu pasti sangat kuat." Kerumunan orang itu merasa skeptis, dan seseorang berkata, "Jika itu sihir, mengapa tidak ada orang tua yang mengucapkan mantra itu?" "Ya. Kemana perginya para tetua itu? Apa mereka sudah mati?" Wajah Wang Feng menggelap, dan ia berkata, "Jangan bicara omong kosong. Tidak ada mayat sesepuh di tanah, jadi bagaimana mungkin mereka mati?" Ia mengatakan hal itu, tetapi ia tidak benar-benar mempercayainya. Han Jien bisa membunuh para ahli tahap inti emas di Pegunungan 9 Surga, jadi membunuh sesepuh akan mudah baginya. Namun, karena ia tidak melihat mayat sesepuh di tanah, ia masih menyimpan secercah harapan. Setelah segel giok surgawi berubah menjadi perisai, ia dengan mudah memblokir gelombang kejut, tetapi ia juga menghabiskan banyak kekuatan spiritual di dalam segel. Wajah Han Jien muram saat dia menatap raksasa itu dan berkata dengan dingin, "Hong Yun, mari kita lihat ide apa lagi yang kamu punya." Mendengar ini, para murid di sekitarnya ternganga takjub, dan salah satu dari mereka berseru, "Apa? Raksasa itu pemimpin sekte? Tidak mungkin. Bagaimana pemimpin sekte itu bisa berubah menjadi raksasa batu? Mungkinkah pemimpin sekte itu telah terkena teknik membatu legendaris, sehingga dia terlihat seperti ini?" Wang Feng tampak getir saat menyaksikan penjelasan adik-adiknya yang semakin tak masuk akal, tetapi untuk sesaat dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Melihat Han Jien hendak melakukan gerakan lain, Wang Feng menarik napas dalam-dalam dan berteriak, "Han Jien, apakah kau ingin menghancurkan sekte Tianming?" Han Jien mendengus dingin, tatapannya menyapu Wang Feng, lalu berkata dengan suara dingin, "Wang Feng, aku tidak akan menyerangmu hari ini karena kau pernah membantuku sebelumnya. Jika kau bicara lagi, aku tidak akan ragu untuk menghapus kultivasimu." Wajah Wang Feng pucat pasi. Tatapan Han Jien hampir membuat energi spiritualnya runtuh. Jika Han Jien tidak meliriknya tanpa melancarkan serangan, ia pasti sudah terluka parah, bahkan mungkin terbunuh. Memikirkan kekejaman dan tindakan tegas Han Jien, raut wajah Wang Feng menjadi muram, dan ia menghela napas berat. Murid-murid di sekitarnya tak dapat menahan diri untuk bertanya, "Kakak senior Wang, apakah Han Jien benar-benar sekuat itu?" Wang Feng tersenyum kecut dan berkata, "Ayo pergi. Kita jelas tidak bisa terlibat dalam pertempuran seperti ini."
Tapi apa yang akan terjadi pada pemimpin sekte jika kita pergi seperti ini? Salah satu murid bertanya kepada raksasa batu dengan khawatir. Wang Feng melirik murid yang berbicara dan bertanya balik. Apakah menurutmu kita bisa menghentikan Han Jian jika kita tetap di sini? Setelah mendengar ini, semua orang menganggapnya masuk akal. Dan seseorang berkata, haruskah kita pergi dan memberitahu tetua tertinggi? Tepat ketika Wang Feng hendak menolak, ia tiba-tiba merasakan cahaya putih terbang ke arahnya. Ketika ia berbalik, ia melihat cahaya itu telah memasuki tubuh muridnya. Pupil murid itu melebar tajam, dan mulutnya bergerak 2 kali. Tetapi ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian, di tengah suara dengungan kerumunan, tubuhnya jatuh dari langit, tak bernyawa. Mati. Hanya itu yang terlintas di benak semua orang. Mereka benar-benar terkejut. Kecepatan cahaya putih itu sungguh di luar imajinasi mereka. Mereka bahkan belum melihat lintasan cahaya putih itu sebelum adik mereka tewas akibat mantra itu. Di saat yang sama, semua orang juga terkejut dengan cara Han Jian. Ia telah membunuh seseorang hanya dengan 1 pukulan tanpa sepatah kata pun. Mata Wang Feng dipenuhi emosi yang rumit. Ia sangat ingin menghentikan Han Jian, tetapi ia tahu bahwa dengan tingkat kultivasi Han Jian, ia bisa mencabut nyawanya hanya dengan jentikan jari. Menghadapi situasi hidup mati ini, Wang Feng tak punya keberanian untuk campur tangan. Ia menghela napas berat dan berkata kepada murid-murid di sekitarnya, kita lihat saja nanti. Siapapun yang tidak takut mati boleh pergi dan melapor kepada para tetua. Ia mengatakan ini untuk menyampaikan pesan kepada Han Jian, lakukan saja. Aku tidak akan ikut campur. Kerumunan mengangguk-angguk seperti ayam mematuk nasi, seolah tenggelam dalam pikiran. Bahkan jika Wang Feng tidak mengatakan ini, mereka tidak akan punya nyali untuk memberitahu tetua tertinggi sekte. Ketika Guru Hong Yun melihat muridnya dibunuh oleh Han Jian, ia meraung marah dan berkata, Han Jian, mari kita selesaikan dendam kita sendiri. Mengapa harus melibatkan murid-murid yang tidak bersalah itu? Han Jian berkata dengan dingin, dia memang tidak bersalah. Kita tidak bisa menyalahkan mereka. Mereka sendirilah yang harus disalahkan karena memilih sekte yang salah. Dengan jentikan pergelangan tangannya, ia menyalurkan energi spiritualnya ke dalam cermin perunggu gagak emas, menyatukannya sekali lagi. Setelah menyatukan api kristal es pertama, Han Jian tidak melepaskannya, dan melanjutkan penyatuan. Dalam sekejap mata, 8 mata gagak emas di cermin perunggu gagak emas menyala. Ketika api kristal es ke-9 terbentuk, ke-9 mata gagak emas pun menyala. Pada saat yang sama, cermin perunggu gagak emas bergetar hebat, mengeluarkan suara dengungan. Di tengah suara itu, mata 9 gagak emas tiba-tiba memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan. Sinar-sinar ini mengenai permukaan cermin, menyebabkannya memancarkan cahaya kuning, yang kemudian berubah menjadi merah dan akhirnya putih. Kilatan cahaya putih menghilang ke permukaan cermin, dan 9 api kristal es lenyap, berubah menjadi api putih yang lebih besar. Api ini memiliki bentuk yang aneh, menyerupai bunga teratai putih salju yang sedang mekar. Meskipun teratai itu tampak biasa saja, ia mengandung panas yang luar biasa. Han Jian, yang memegang cermin perunggu gagak emas, juga dapat merasakan suhu yang mengerikan di dalam bunga teratai putih salju itu. Menyaksikan pemandangan ini, Guru Hong Yun berseru, api surgawi teratai salju. Harta apa yang kau miliki hingga mampu melepaskan kekuatan suci seperti api surgawi teratai salju? Raksasa itu mengangkat tangannya dan mengayunkannya dengan cepat, melepaskan batu-batu besar dari lengannya yang menghujani Han Jian. Wajah Han Jian agak pucat, tetapi matanya luar biasa cerah. Ia menunjuk ke cermin, dan api surgawi teratai salju melesat, langsung menuju raksasa di bawah kendali indera ilahinya. Di udara, batu-batu yang tak terhitung jumlahnya menghantam teratai salju. Tetapi begitu menyentuhnya, batu-batu itu meleleh pada suhu yang mencengangkan. Batu-batu itu sendiri dapat menahan api, tetapi langsung meleleh oleh api. Bayangkan suhu yang dibutuhkan untuk mencapai ini. Api surgawi teratai salju terbang maju dengan momentum yang tak terhentikan, tiba di depan raksasa itu dalam sekejap mata. Raksasa itu meraung, tangan kanannya mengepal, dan ia menghantamkannya ke arah api. Keduanya bertabrakan dengan suara dentuman keras, dan waktu seolah berhenti. Tatapan semua orang tertuju pada titik di mana teratai salju dan tinju itu bersentuhan. Detik berikutnya, waktu kembali berputar. Teratai salju melayang di udara, tak mampu menembus api sedikit pun, dan tinju raksasa itu tetap sama sekali tidak terpengaruh. Melihat hasil ini, raksasa itu sedikit terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. Haha, kupikir api surgawi teratai ini benar-benar sekuat itu. Tidak ada yang istimewa. Setelah itu, ia mengayunkan tinjunya yang lain dan menghantamkannya langsung ke api teratai, mencoba menghancurkannya. Tepat saat lengan itu terayun ke atas, suara retakan tiba-tiba terdengar dari tubuh raksasa itu. Meskipun suaranya tidak keras, suasana di sekitarnya begitu sunyi hingga terdengar suara jarum jatuh sehingga semua orang mendengarnya. Seketika, pandangan semua orang tertuju pada sumber suara, dan akhirnya tertuju pada lengan yang telah mengenai api teratai. Sebuah retakan kecil muncul di lengan itu,
dan suara itu berasal dari sana. Saat semua orang bertanya-tanya mengapa retakan sekecil itu bisa menghasilkan suara yang begitu jernih, suara retakan itu muncul lagi. Retakan itu tumbuh dengan cepat dengan kecepatan yang tak terbayangkan, menyebar keluar. Dalam sekejap mata, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh lengan, dan kemudian dengan bunyi krek, retakan itu meledak, berubah menjadi hujan debu batu yang menghilang ke udara. Pada saat itu, lengan lain mendarat di api teratai, dan adegan yang sama terulang lagi. Setelah kedua lengan meledak secara bersamaan, api teratai, di bawah kendali Han Jien, meraung dan terbang langsung ke arah kepala raksasa itu. Raksasa itu mundur, membuka mulutnya lebar-lebar, dan mengembuskan asap hitam pekat, yang di dalamnya samar-samar terlihat jiwa Zhang Guoqiang. Jiwa Zhang Guoqiang diselimuti kabut hitam dan melesat cepat menuju api teratai. Jiwanya seakan terikat, tak mampu bergerak sedikit pun. Di udara, ia meraung marah, "Hong Yun, dasar tua bangka, kenapa kau memilihku sebagai kambing hitammu?" Kemudian, nadanya berubah, dan ia tertawa terbahak-bahak, "Han Jien, ku beritahu sebuah rahasia di antara para tetua ini, kecuali kakak senior Wang Meng. Semua orang ikut serta dalam operasi pembunuhanmu. Hong Yun, kalau kita mati bersama." Hahaha. Kabut hitam itu mendarat di api surgawi teratai dan langsung terbakar menjadi abu. Namun, tepat saat berubah menjadi abu, raungan menyakitkan Wang Meng terdengar, suaranya sangat mengerikan. Para tetua lainnya di dalam raksasa batu merasa bahwa cara kematian seperti itu terlalu kejam, dan satu demi satu memilih untuk menghancurkan jiwa mereka sendiri. Dalam sekejap mata, lebih dari 80% tetua telah menghancurkan diri sendiri, sementara tetua yang tersisa ragu-ragu, ingin mati tetapi tidak memiliki keberanian untuk bunuh diri. Melihat semuanya telah hilang, Guru Hong Yun mengeluarkan raungan panjang dan tiba-tiba berlari menuju api teratai yang berterbangan. Keduanya bertabrakan, dan suara memekakan telinga menggema di seluruh langit dan bumi. Di tengah suara itu, gelombang kejut yang dahsyat menyebar. Gelombang kejut ini memiliki jangkauan dan kekuatan yang lebih besar. Formasi di sekitarnya runtuh seketika, dan banyak murid yang menyaksikan di langit bahkan tak sempat menghindar sebelum berubah menjadi debu dan jiwa mereka tercerai-berai dalam gelombang kejut. Para pengikutnya yang berhasil lolos semuanya ketakutan dan berlari panik menuruni gunung, karena takut jika mereka terlalu lambat, mereka akan terbunuh oleh gelombang kejut. Namun, ada satu orang yang tidak melarikan diri, yaitu Wang Feng. Saat gelombang kejut menghantamnya langsung, Wang Feng merentangkan tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Senyumnya tampak seperti campuran antara ketidakberdayaan dan kelegaan. Han Jien memanggil segel giok surgawi, yang kemudian berubah menjadi perisai di depannya. Ia kemudian melesat ke sisi Wang Feng, menangkapnya, dan menghindar. Sesaat kemudian, Han Jien meraih Wang Feng dan mendaratkannya di tanah datar. Ia menurunkannya dan berkata, "Kamu boleh pergi sekarang." Wang Feng terkejut, lalu berdiri, menatap Han Jien, dan bertanya, Mengapa kau menyelamatkanku?" Han Jien berkata, "Kau pernah menolongku sebelumnya. Aku tidak akan membunuhmu." Wang Feng tertawa dan bertanya balik, "Sekte Tianming pernah mengizinkanmu untuk mengolah keabadian dan mencapai pencerahan, jadi mengapa kamu memperlakukan sektemu sendiri seperti ini?" "Sekte?" Han Jien menatap langit, senyum dingin tersungging di bibirnya. Ia berkata perlahan, "Tidak ada satupun hal tentang sekte Tianming yang patut kusyukuri. Jika bukan karena Paman Master Wang Meng, aku tidak akan pernah bisa masuk sekte seumur hidupku. Aku memiliki hati nurani yang bersih terhadap sekte ini, tetapi bagaimana sekte ini memperlakukanku? Jika mereka hanya memburuku, itu tidak masalah, tetapi mereka melibatkan orang tua kami. Dalam situasi ini, jika kau berada di posisiku, apa yang akan kau pilih?" Wang Feng tercengang. Ia tak menyangka akan ada begitu banyak sejarah yang terlibat. Ia menghela napas dan berkata, "Meskipun pemimpin dan tetua sekte menyerang orang tuamu, kau sudah membunuh mereka. Mengapa kau ingin menghancurkan sekte ini?" Han Jien menggelengkan kepala dan berkata dengan suara berat, "Kau lihat apa yang terjadi tadi. Mereka sendiri yang menghancurkan sekte ini, bukan aku." Saat itu, Han Jien tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru bertanya, "Setelah aku diburu oleh sekte ini, apa yang terjadi pada guruku Wei Peng dan Ling Xuangshuang? Kenapa aku tidak melihat mereka tadi?" Wang Feng menghela napas dan berkata, "Paman Master Wei Peng telah meninggal dunia, dan Ling Xuangshuang dipenjara di penjara sekte, tidak akan pernah dibebaskan seumur hidupnya." Mendengar ini, Han Jien hendak menanyakan arah ke penjara ketika ia merasakan aura kuat yang terpancar dari puncak gunung. Ia segera mengambil beberapa barang dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Wang Feng, sambil berkata, "Ambillah barang-barang ini. Setelah menyelamatkan Ling Xuangshuang, carilah tempat terpencil untuk tinggal menyendiri dan berkultivasilah. Ingat, jangan pernah kembali ke sekte Tianming." Setelah itu, ia melesat dan terbang lurus menuju puncak gunung. Di puncak gunung, dua sosok melintas lalu melayang di udara. Kedua lelaki itu tampak sangat mirip dan tidak asing bagi Han Jien. Mereka adalah saudara Chu Fei dan Chu Dong yang pernah membunuhnya sebelumnya.
Ketika keduanya muncul dan melihat Han Jian terbang, ekspresi mereka berbeda. Chu Fei tampak terkejut, bahkan sedikit bingung, sementara Chu Dong dipenuhi amarah dan penghinaan. Ketika Han Jian tiba, Chu Dong mendengus dingin dan berkata, Han Jian, kau lolos terakhir kali. Yah, kau beruntung. Aku tidak menyangka kau datang ke rumahku atas inisiatifmu sendiri. Han Jian menatap mereka berdua dengan dingin. Keduanya ada dalam daftar incarannya saat ia kembali kali ini. Melihat Han Jian tidak menjawab, Chu Dong berkata dengan dingin, kalau kau serahkan senjata ajaib itu, aku bisa membuatmu mati dengan lebih mudah. Kalau tidak, HMPH. Aku akan memenjarakan jiwamu di panji pemanggil jiwa dan membuatmu berharap mati. Tatapan Han Jian dingin, dan ia memancarkan niat membunuh yang luar biasa. Tanpa berkata apa-apa, ia menepuk tas penyimpanan di pinggangnya, dan segenggam jimat muncul di tangannya. Melihat jimat-jimat ini, senyum Chu Dong melebar. Ia berkata, Han Jian, jimatmu memang kuat, tapi aku sudah menemukan cara untuk menghancurkannya. Sambil berbicara, ia membuat segel tangan, dan udara di sekitarnya langsung menjadi dingin, menjadi sangat dingin. Banyak bunga es melayang di sekujur tubuhnya, begitu padat sehingga seekor lalat pun tak bisa mendekatinya. Melihat begitu banyak bunga es, Chu Fei sedikit terkejut dan bertanya, kamu sudah menguasai kultivasinya? Chu Dong tersenyum puas dan berkata, tentu saja, aku bahkan tidak menganggap mantra sekecil itu sebagai ancaman. Lalu, ia melanjutkan, bagaimana kau ingin mati? Han Jian mendengus dingin dan berkata, siapa yang akan mati di sini hari ini masih belum pasti. Sambil berbicara, ia melemparkan jimat di tangannya, yang kemudian berubah menjadi wujud 9 burung surgawi di udara. 2 di antaranya terbang langsung ke arah Chu Dong. Alis Chu Fei berkerut, tatapannya tertuju pada burung mistik 9 surga, dan ia berseru kaget, ini burung mistik 9 surga dari jimat binatang. Dia masih punya harta karun seperti itu. Kakak, Chu Dong mengingatkannya, kalau aku tidak salah, jimat-jimat binatang ini semua terbuat dari harta karunnya. Kalau kita ambil harta karun itu, adakah orang di dunia ini yang kita berdua takuti? Sambil berkata demikian, ia tampak menantikan masa depan yang cerah dan tertawa terbahak-bahak. Wajah Chu Fei muram, tidak menunjukkan tanda-tanda kebahagiaan. Ia berkata dengan cemas, adik kecil, aku merasa anak ini agak aneh. Haruskah kita memberitahu kakak-kakak senior kita? Chu Dong mengangkat alisnya dan berkata dengan nada meremehkan, untuk apa mencari kakak senior? Kita berdua saja sudah cukup untuk membunuhnya. Tapi, Chu Fei masih agak gelisah, lalu berkata, kenapa kita tidak memanggil kakak senior kita? Dengan lebih banyak orang, kita akan lebih yakin untuk membunuhnya. Ia lalu menambahkan, jangan lupa, dia membunuh begitu banyak ahli tahap inti emas di pegunungan 9 surga saat itu. Lebih dari 20 tahun telah berlalu. Jika dia, Chu Dong menjadi tidak sabar dan melambaikan tangannya, berkata, saudaraku, jangan khawatir. Dia mampu membunuh begitu banyak orang di pegunungan 9 surga karena mereka meremehkannya, dan dia memiliki jimat binatang. Aku sudah menemukan cara untuk menghancurkan jimat binatang itu, jadi apa yang kau takutkan? Saat itu, seekor burung mistik 9 surga terbang menuju ruang tempat bunga-bunga es berada. Chu Dong berteriak, beku. Bunga-bunga es di sekitarnya terbang menuju burung mistik 9 surga dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan kemudian dengan kilatan cahaya dingin, burung mistik 9 surga membeku. Burung mistik 9 surga lainnya membeku dengan cara yang sama segera setelah terbang ke ruang bunga es. Melihat ini, Chu Fei menghela napas lega. Selama dia bisa menghadapi burung mistik 9 surga, dia yakin bisa membunuh Han Jian. Chu Dong tertawa terbahak-bahak, berkata, Han Jian, dari semua mantramu, hanya jimat binatang ini yang paling enak dipandang. Tanpanya, mari kita lihat bagaimana kau melawanku. Ia mengepalkan tinjunya dan berteriak, ledakan. Kedua burung mistik 9 surga meledak bersamaan, berubah menjadi kristal es yang menjadi bagian dari bunga es. Han Jian tetap tanpa ekspresi. Dengan satu pikiran, 2 burung mistik 9 surga terbang berdampingan dan tiba di tempat bunga es itu berada dalam sekejap mata. Chu Dong tersenyum dingin dan berkata sinis, apa kau tidak melihat adegan 9 burung mistik surga dibekukan tadi? Beraninya kau membiarkan mereka mati? Kalau begitu, aku ingin melihat apakah kau punya lebih banyak jimat binatang atau kekuatan spiritualku yang lebih dalam. Chu Fei, yang berdiri di samping, juga menganggap tindakan Han Jian agak konyol, dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan Han Jian tidak ada bedanya dengan nengat yang tertarik ke api. Apakah pikiran Chu Dong dan Chu Fei benar-benar sama dengan pikiran Han Jian? Jawabannya tidak. Tepat ketika kedua burung mistik 9 surga terbang ke angkasa itu, bunga-bunga es yang tak terhitung jumlahnya memadat dan membekukannya. Dalam sekejap pembekuan itu, indra ilahi Han Jian tergerak, dan kedua burung mistik 9 surga itu berkelebat dan tiba-tiba bertabrakan, menciptakan ledakan dahsyat. Ledakan itu bergema di langit dan dapat terdengar jelas dalam radius 10 mil. Gelombang kejut dari ledakan itu luar biasa kuat,
dan semua bunga es dalam radius 10 kaki lenyap. Senyum jahat tersungging di bibir Han Jien. Dengan satu pikiran, semua buru mistik 9 surga terbang berpasangan menuju area itu. Di dalam ruang itu, ledakan terus-menerus terdengar. Hanya dalam beberapa tarikan napas, semua bunga es di depan Chudong lenyap, dan beberapa gelombang kejut mencapai mereka berdua. Ekspresi mereka berubah, dan dalam kepanikan, mereka dengan cepat merapal mantra pertahanan untuk menangkis gelombang kejut tersebut. Sebelum mereka sempat bernapas, beberapa kelompok buru mistik 9 surga terbang mendekat dan secara bersamaan menghancurkan diri mereka sendiri. Ledakan serentak dari sejumlah buru mistik 9 surga menghasilkan gelombang kejut yang luar biasa kuatnya, menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi agak terdistorsi. Keduanya buru-buru mengeluarkan segenggam artefak sihir pertahanan dari tas penyimpanan mereka untuk melindungi diri, tetapi dengan serangkaian suara retakan, artefak itu lenyap begitu saja. Setelah menahan gelombang kejut, mereka melihat jari-jari energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya berterbangan ke arah mereka, dan tak punya pilihan selain menggunakan mantra untuk mempertahankan diri. Setelah jari-jari energi spiritual itu tersebar, keduanya tampak berantakan, rambut mereka acak-acakan, dan mereka tampak sangat menyedihkan. Chudong meraung, matanya berkobar amarah saat menatap Han Jien. Han Jien, kubunuh kau, teriaknya. Setelah itu, ia melesat maju, menerjang lurus ke arah Han Jien. Detik berikutnya, ia muncul di hadapan Han Jien. Sebuah pedang terbang sepanjang 100 kaki melayang di depannya. Ia mengetuk pedang itu, dan pedang itu langsung berlipat ganda menjadi rentetan pedang yang tak terhitung jumlahnya, menghujani Han Jien. Di tangan Han Jien, ia memegang cermin perunggu gagak emas. Setelah diamati lebih dekat, terlihat bahwa mata ke-9 gagak emas di cermin itu menyala. Tanpa melirik pedang terbang yang mendekat, Han Jien tiba-tiba mengangkat cermin, permukaannya menunjuk ke arah Chudong. Senyum dingin dan jahat tersungging di bibirnya. Saat senyum itu muncul, kilatan cahaya putih muncul di cermin, dan api surgawi teratai tiba-tiba menghilang. Ruang di sekitarnya langsung menjadi sangat panas, bahkan biji biasa pun akan meleleh menjadi cairan pada suhu yang begitu panas. Saat melihat api teratai berterbangan, Chudong sedikit terkejut dan bertanya dengan heran, sihir macam apa ini? Indra ketuhanan Chu Fei mendarat di api teratai, hanya untuk mendapati api itu menyala. Dahinya bermandikan keringat dingin, dan ia buru-buru berteriak, adik kecil, hati-hati dengan api ini. Ia dipenuhi rasa ngeri. Ia tidak tahu berapa suhu yang harus dicapai api untuk melelehkan indra ketuhanan. Namun, ia tahu dalam hatinya bahwa api bersuhu setinggi itu bahkan dapat melelehkan besi mendalam 9 surga, kecuali untuk beberapa harta magis khusus. Mendengar teriakan kakak laki-lakinya, Chudong hendak berbalik ketika api surgawi teratai terbang di atasnya, menghancurkan formasi pedangnya dan mengubahnya menjadi titik-titik cahaya spiritual yang lenyap. Pedang sihir terbangnya kini mengepulkan asap putih, seolah-olah akan meleleh kapan saja. Chudong berteriak dalam hati dan segera berbalik untuk melarikan diri. Tepat saat ia berbalik, dua buru mistik 9 surga tiba-tiba muncul di belakangnya. Lalu, mereka bertabrakan dan meledak. Tubuh Chudong seketika kehilangan kemampuan bergerak, wajahnya dipenuhi penyesalan. Di dalam pegunungan 9 surga, Han Jien telah membunuh lebih dari satu ahli tingkat inti emas menggunakan metode ini. Ia tahu betul kekuatan jurus ini, namun ia tidak menyangka akan terjerumus dalam kemurkaan Han Jien. Merasakan aura kematian, Chudong tersenyum getir dan menutup matanya. Api surgawi teratai meraung dan menembus tubuh Chudong. Saat tubuhnya tersentuh api, daging dan jiwanya lenyap. Meskipun tidak bisa digambarkan sebagai jiwanya yang tercerai-berai, rasanya hampir sama. Chu Fei menatap kematian saudaranya dengan mata terbelalak, tetapi tidak merasakan keinginan untuk membalas dendam. Ia membuat segel tangan, dan seberkas cahaya putih melesat ke tanah. Saat cahaya itu mengenai tanah, seluruh gunung berguncang hebat, dan aura dahsyat muncul dari gua-gua di gunung. Dalam sekejap mata, 3 ahli tahap inti emas muncul. Sekte Tianming tidak memiliki banyak tokoh kuat seperti sekte lainnya. Hanya ada 5 kultivator inti emas dan 1 kultivator jiwa baru lahir. Bahkan para kultivator inti emas tidak tahu di mana kultivator jiwa baru lahir berada. Mereka hanya tahu bahwa kultivator jiwa baru lahir berada di pegunungan Tianming, dan bahwa ia akan muncul setiap kali sekte Tianming menghadapi bencana, hanya dengan membacakan mantra sihir. Ketika Chudong meninggal, Chu Fei sangat ingin memberitahu leluhur, tetapi kemudian ia berpikir jika leluhur muncul dan melihat bahwa orang yang telah ia bunuh adalah seorang kultivator pembentukan fondasi, ia akan murka. Di saat-saat terakhir, Chu Fei mengubah mantranya dan memanggil rekan-rekan muridnya. Setelah 3 ahli tahap inti emas muncul, tatapan mereka menyapu Han Jien dan akhirnya tertuju pada Chudong. Mereka bertanya, kakak senior Chu, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana istana Tianming bisa dihancurkan? Ketiga orang ini, 2 pria dan 1 wanita, semuanya berada pada tahap Golden Core akhir. Chu Fei melesat dan muncul di atas mereka bertiga. Terengah-engah, itu dia.
Dia tidak hanya menghancurkan istana Tianming, tapi juga membunuh saudaraku. Apa? Seru mereka bertiga tak percaya. Kakak senior Chu Fei sudah meninggal. Chu Fei mengangguk dan menggertakkan giginya. Berkata, saudara-saudara senior, mari kita bergabung dan membunuhnya. Di antara mereka bertiga, Wang Jue mendengus dingin dan berkata dengan nada sarkastis. Apakah karena kakak senior Chu Dong akan mencapai keabadian sehingga kultivasinya menurun? Dia bahkan tidak bisa membunuh seorang kultivator pendirian fondasi. Aku merasa malu padanya. Di permukaan, dia berbicara tentang Chu Dong. Tetapi sebenarnya, dia mengatakan bahwa saudara-saudara Chu tidak kompeten. Mereka tidak hanya tidak bisa membunuh seorang kultivator pendirian fondasi, tetapi mereka juga perlu bertindak. Wajah Chu Fei memucat, dan ia memelototi Wang Jue, lalu berkata, Adik Wang, aku dan Chu Fei terluka saat berburu binatang iblis di pegunungan 7 surga baru-baru ini, dan kami tidak bisa memberikan yang terbaik. Ia kemudian melirik Han Jien di belakangnya dan mengingatkannya. Anak itu, meskipun baru di tahap pembentukan fondasi, punya banyak jimat binatang. Chu Fei terbunuh oleh burung-burung mistik 9 surga itu karena ia meremehkan mereka. Liu Tianhe memandangi beberapa burung mistik 9 surga yang melayang di depan Han Jien dan mengangguk. Berkata, aku tidak menyangka jimat binatang seperti itu masih ada di benua 10 arah. Lumayan, lumayan. Secercah cahaya melintas di mata Wang Yisuan. Ia lalu menatap dua orang di sampingnya dan berkata lembut, kakak senior Liu, kakak senior Wang, bisakah kalian membantuku mendapatkan beberapa jimat binatang itu? Sebelum keduanya sempat menjawab, Chu Fei berkata, anak itu punya harta karun untuk membuat jimat binatang di tas penyimpanannya. Kalau kita membunuhnya, kita pasti bisa mendapatkan banyak jimat binatang. Jelas sekali dia sedang merencanakan sesuatu yang jahat saat mengatakan ini. Mata Wang Jue berbinar, dan ia berseru penuh semangat. Benarkah? Melihat Chu Fei mengangguk, ia segera melesat pergi dan langsung menuju Han Jien. Sambil terbang, ia tertawa terbahak-bahak. Nak, serahkan harta itu, dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Tatapan Han Jien sedingin es saat ia menyapukan pandangannya ke arah Wang Jue. Kemudian, dengan sebuah pikiran, api teratai yang melayang di udara menyala dan langsung menuju ke arah Wang Jue. Melihat api yang mendekat, alis Wang Jue berkedut, matanya dipenuhi rasa jijik. Ia lalu mendengus dingin dan berkata, kau pikir mantra seperti itu bisa melukaiku? Ia segera membuat segel tangan lalu berteriak, angin sapu sisa awan. Hembusan angin dilepaskan, langsung menuju api. Menurutnya, sekuat apapun api itu, mereka takkan mampu menahan serangan angin kencang. Angin menderu menyapu api dalam sekejap mata, dan kemudian, pemandangan yang tak terbayangkan pun terjadi. Angin bertiup melawan api, namun api tetap tak terpengaruh, seolah tak tersentuh. Setelah diamati lebih dekat, fluktuasi energi yang aneh dapat diamati di sekitar api. Angin, setelah menyentuh api, meleleh oleh energi tersebut. Mata Wang Jue terbelalak takjub saat ia berseru. Bagaimana ini mungkin? Mengapa suhu di dalam api itu begitu tinggi? Liu Tianhe, yang berdiri di belakangnya, dengan jelas mengenali api itu dan memperingatkan. Ini adalah api surgawi teratai, yang dapat melelehkan semua sihir di dunia. Berhati-hatilah. Chu Fei juga berkata, adik Wang, kurasa sebaiknya kau tidak pergi. Api ini sangat jahat. Mendengar ini, wajah Wang Jue menunjukkan sedikit amarah, dan ia mencibir. Sekuat apapun api ini, aku masih bisa menghancurkannya. Ia menepuk-nepuk tas penyimpanan di pinggangnya, dan sebuah labu seukuran telapak tangan muncul di hadapannya. Ia membuka tutup labu itu, dan semburan air es biru tiba-tiba menyembur keluar dari mulut labu. Air itu sangat dingin, dan begitu muncul, udara di sekitarnya langsung menjadi dingin. Mata Wang Yisuan berbinar, dan ia berseru kaget, air es kutub. Adik muda Wang, kapan kau mendapatkan harta karun seperti itu? Mendengar kata-kata kekasihnya, Wang Jue tertawa dan berkata, kakak senior, aku melakukan perjalanan khusus ke pegunungan salju Arktik untuk mendapatkan air es kutub. Aku tahu adik junior menguasai sihir es. Kalau adik junior suka, aku bisa memberikannya padamu. Setelah mengatakan itu, ia tersenyum tipis dan mengganti topik pembicaraan. Tapi, aku butuh janji dari adik junior. Wang Yisuan adalah wanita yang cerdas. Dengan sekilas pandang, ia memahami arti di balik kata-katanya dan berkata, adik muda Wang, jika kau bisa mendapatkan senjata ajaibnya dan memberiku air es kutubmu, aku akan menjadi pasangan abadimu. Bagaimana? Setelah mengatakan itu, ia melihat wajah Liu Tianhe menggelap dan dengan cepat menyampaikan suaranya. Kakak senior, aku tidak akan berteman dengannya. Setelah dia mendapatkan benda itu, kita akan bergabung untuk membunuhnya. Wajah Liu Tianhe muram. Ia mengangguk tanpa komitmen, tatapannya tertuju pada nyala api teratai. Wang Jue mencibir dalam hati. Berpikir, kakak senior, aku tidak menyangka kau punya nafsu makan sebesar ini. Memberimu begitu banyak harta, apa kau tidak takut makan berlebihan? Begitu aku mendapatkan harta itu, bahkan jika kau dan kakak senior Liu bergabung,
kau tidak akan sebanding denganku. Aku akan membuatmu tunduk padaku. Sambil memikirkan hal ini, ia berkata keras-keras, kakak senior, setelah kita menjadi pasangan abadi, bukankah barang-barangku akan menjadi milikmu? Kakak senior, awasi baik-baik, aku akan membunuhnya sekarang juga. Dengan satu pikiran, air es kutub yang mengalir dari labu, di bawah kendalinya, mendarat di api teratai. Air es kutub sangat dingin, menciptakan kontras yang mencolok dengan panasnya api teratai. Saat keduanya bertemu, terdengar desisan air es yang menguap akibat suhu tinggi, seketika berubah menjadi uap dan menghilang ke udara. Seiring air es yang semakin menguap, api teratai menyusut, dari seukuran telapak tangan menjadi seukuran kepalan tangan anak-anak, dan akhirnya menjadi tak lebih besar dari telur. Wang Jue menyaksikan kejadian ini, rasa puas diri membuncah dalam dirinya. Ia tertawa terbahak-bahak, anak kecil, apa kau tidak mengerti? Bahkan harta karun terkuat pun membutuhkan energi spiritual untuk menopangnya. Energi spiritualmu tidak cukup. Sekuat apapun api itu, kau tidak sebanding denganku. Matanya berbinar-binar penuh semangat, seolah Han Jien sudah mati di matanya. Han Jien mengerutkan kening dalam-dalam. Jika terus seperti ini, api teratai pasti akan dihancurkan oleh lawan. Ia memisahkan satu helai indera ilahinya untuk mengendalikan api teratai, dan menggunakan dua helai lainnya untuk mengendalikan 9 burung mistik surga di depannya. Mereka terbang berpasangan ke arah Wang Jue. Kilatan cahaya kuning muncul di udara, dan 2 burung mistik surga muncul di depan Wang Jue. Wang Jue tidak menghiraukan burung mistik 9 surga yang mendekat, ia dengan santai mengeluarkan sebuah bendera arai dari tas penyimpanannya dan menancapkannya di udara di hadapannya. Bendera arai ini berbeda dari bendera arai biasa. Bendera arai biasa berfungsi sebagai penghubung antar arai, tidak memiliki kemampuan ofensif maupun defensif. Namun, bendera arai yang dikeluarkan Wang Jue tidak seperti itu. Bendera itu dipenuhi oleh banyak arai, setidaknya 80 atau 100. Mata Chu Fei menyipit, dan dia berseru kaget, bendera komando. Wang Jue tertawa dan berkata, kakak senior Chu, kau memang pantas menjadi kultivator paling senior di tahap inti emas. Kau bahkan bisa membedakan antara bendera formasi dan bendera komando. Sambil berbicara, ia merapal mantra pada bendera komando. Kilatan cahaya putih muncul di bendera itu, dan formasi pertahanan pun muncul, menyelimuti tubuhnya. Ia lalu berkata dengan bangga,